Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu terkait kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan dari Sahih Al-Bukhari, berjudul At-Tajrid As-Sharih, diringkas oleh salah satu ulama ahli hadis bernama Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif Az-Zabidi. Beliau yang meringkas hadis Sahihul Bukhari. Judul asli dari hadis Sahihul Bukhari yang ditulis langsung oleh Imam Bukhari, judulnya cukup panjang sehingga kebanyakan disebut dengan Sahihul Bukhari saja. Padahal judul aslinya itu Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnadu Al-Mukhtasaru min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. Itu judul asli dari kitab Sahihul Bukhari. Imam Bukhari salah satu ulama ahli hadis yang dinyatakan beliau menghafal kurang lebih 1 juta hadis dalam salah satu pendapat. Sebagian ulama menyatakan beliau memiliki hafalan hadis Nabi sekitar 600.000 hadis. Sebagian lainnya menyatakan 200.000 hadis. Walhasil, salah satu ulama besar ahli hadis bernama Al-Imam Ibnu Salah, beliau mengatakan bahwa dari 1 juta hadis yang dimiliki oleh Imam Bukhari, diseleksi lagi, dipilih hadis yang terbaik dari yang terbaik, yang dianggap paling sahih, 600.000. Kemudian diseleksi lagi 200.000 hadis, diseleksi lagi jadi 7.275 hadis. Itu yang beliau masukkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, 7.275 hadis. Kata Imam Ibnu Salah, jumlah 7.275 hadis termasuk hadis yang diulang-ulang di beberapa tempat. Tapi kalau tidak diulang-ulang hadisnya, maka jumlahnya genap 4.000 hadis. Al-Imamul Bukhari mengumpulkan hadis ini bukan waktu yang singkat. Beliau menulis kitab Sahih Bukhari itu
kurang lebih selama 16 tahun. Awal penulisannya di kota Makkah Al-Mukarramah. Judul-judul yang beliau tulis di dalam kitab Sahihul Bukhari, beliau tulisnya di Raudhatun Nabi. Dan yang menariknya, beliau juga meriwayatkan hadis tentang Raudhah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah." Lokasi yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman surga, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap judul yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari itu beliau tulisnya di raudhah. Dan para ulama menyatakan dari kalangan ahli hadis, judulnya sudah ilmu. Judul yang beliau letakkan itu sudah disebut sebagai ilmu. Maka ada ulama-ulama, bukan satu dua orang, banyak ulama hadis, mereka memiliki perhatian khusus terkait setiap judul yang diletakkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Di antaranya Al-Imam Ibnu Munayyir menulis kitab berjudul Al-Mutawari ala Abwabi Sahih Bukhari, yang menjelaskan tentang bab-bab pokok-pokok pembahasan yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Bahkan ulama yang hidup di zaman kita, Dr. Al-Muhaddis Nuruddin Itir, ulama ahli hadis yang ada di Suriah, menjelaskan begitu luasnya keilmuan Imam Bukhari. Dan itu cukup diketahui dengan Imam Bukhari meletakkan bab-bab pembahasan secara berurutan. Dan bisa diketahui Imam Bukhari bukan hanya pakar di bidang hadis, tapi juga pakar di bidang-bidang ilmu lainnya seperti tafsir, karena dalam Sahih Bukhari ada bab tafsir. Pakar juga dalam bidang sejarah, di dalam Sahih Bukhari ada bab tarajum. Pakar juga di bidang akidah, karena di dalam kitab Sahih Bukhari juga ada bab iman. Pakar juga di dalam bidang fikih, karena di dalam kitab Sahih Bukhari juga ada pembahasan-pembahasan tentang fikih, walaupun tidak secara komprehensif. Beliau tulis kitab tersebut dengan judul Al-Imamul Bukhari wa Fiqhut Tarajumi fi Jami'ihi As-Sahih. Kitab itu kita bisa mengetahui begitu luasnya ilmu daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Kitab ini sebagaimana yang pernah saya sebutkan, kitab Sahih Bukhari adalah salah satu kitab hadis rujukan dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Begitu pentingnya kitab ini sehingga ada sekitar 300 kitab yang menerangkan isi kitab Sahih Bukhari. 300 judul kitab. Yang menjadi rujukan di antaranya adalah kitab Fathul Bari. Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Kitab ini dianggap sebagai kitab yang menjelaskan hadis Sahih Bukhari dengan sangat lengkap. Bahkan diberikan julukan Qamus Sunnah, kamus hadis. Akan tetapi di dalam kitab tersebut penjabarannya juga sangat luas ketika membahas sanad, sehingga orang-orang awam sulit memahami. Beliau bahas bukan hanya matan hadis, tapi juga lebih banyak ke sanad hadis. Uraiannya juga kepada para rawi hadis.
bukan hanya fokus kepada matan hadis. Matan artinya isi hadisnya. Al-Imam Syaukani pernah diminta untuk menerangkan kitab Sahihul Bukhari, tapi beliau menjawab dengan mengutip hadis Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Maksudnya apa? Gak perlu lagi ngarang kitab Syarah Sahih Bukhari kalau sudah ada Fathul Bari. Itu namanya ijabatun muskitah. Jawaban yang membuat orang terdiam. Gak bisa lagi menjawab. Ijabatun muskitah. Namun ulama lainnya menyatakan kitab-kitab Syarah Sahih Al-Bukhari yang menerangkan matannya dengan baik itu karya Imam Al-Qastalani berjudul Irsyadus Sari. Ada juga kitab Syarah Sahih Bukhari yang lebih awal dari semua yang terkenal itu, namanya Syarah Sahih Al-Bukhari lil Imam Al-Battal. Ada juga Syarah Al-Kirmani. Ada juga Syarah Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ada juga Umdatul Qari karya Al-Imam Al-Ain, dan masih banyak. Pokoknya jumlahnya ada 300, itu yang terdata. Bisa lebih karena setiap zaman ulama-ulama hadis banyak juga yang memberikan penjelasan terhadap kitab Sahihul Bukhari. Nah, kitab Sahih Bukhari ini unik. Ada keunikan-keunikan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Salah satunya yang pernah kami ceritakan, setiap beliau tulis satu hadis, beliau wudu, sholat 2 rakaat, kemudian menulis. Hadis yang begitu banyak yang beliau miliki diseleksi hanya berjumlah 7.000 lebih. Sisanya kemana? Sisanya dimasukkan ke kitab-kitab lainnya. Ada kitab Al-Adabul Mufrad, ada kitab At-Tarikh Al-Kabir, dan kitab-kitab karangan beliau lainnya. Salah satu guru Imam Bukhari yang memiliki keunikan dari sisi nama, ya. Namanya unik, nama ayahnya unik, nama kakeknya unik, nama buyutnya unik, sampai ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdzibu Tahdzib. Ini salah satu gurunya Imam Bukhari, namanya Imam Musaddad bin Musahrat bin Musarbal bin Mugarbal bin Mura'bal bin Arandal bin Sarandal bin Gurandal. Itu namanya, ya, nama dari salah satu gurunya Al-Imam Bukhari, Al-Imam Musaddad bin Musarhat, ya, bin Musarbal bin Mugarbal bin Mura'bal bin Arandal bin Sarandal bin Garandal. Jangan dipahami Mura'bal pakai bahasa sini, ya. Kalau bahasa sini Mura'bal itu kan tidak bagus. Ini kan orang di sana, di Persia, Mura'bal. Nah, ulama hadis semisal Imam Bukhari, satu hadis yang singkat itu diuraikan mendapatkan banyak faedah. Satu hadis, kita harus yakini bahwa sabdanya Nabi itu mukjizat. Nabi ketika berbicara, para ulama memberikan kehormatan, ya, untuk membedakan dengan orang biasa. Kalau orang biasa kan berkata,
Dia berkata. Qala itu kalau diterjemahkan ya berkata. Tapi ulama-ulama yang ada di Indonesia sejak zaman dulu punya penghormatan kepada Nabi. Mereka istilahkan bukan Nabi berkata. Kalau berkata, kita juga berkata. Untuk membedakan bahasa Nabi itu berbeda dengan bahasa kita, bahwa bahasa Nabi itu wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wallahi ma kharaja minhu illal haq. Demi Allah tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Maka mereka merubah dengan istilah bersabda. Itu penghormatan. Padahal kosakatanya sama, qala. Contoh kalau saya mengatakan qala al-Imam Syaukani kada wa kada. Imam Syaukani berkata, bukan bersabda. Menggunakan kata qala. Tapi ketika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita artikan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda itu di atas berkata. Kenapa yang digunakan bersabda? Karena semua yang Nabi ucapkan wahyu dan semua yang Nabi ucapkan mukjizat. Ucapan Nabi itu mukjizat. Kita tidak sadar. Saat ini kita belajar, kita membaca kitab hadis. Ini mukjizat. Kok bisa ada sosok manusia dalam sejarah peradaban manusia, ucapannya terdata yang umurnya sudah 1000 tahun lebih. Antum bisa cari manusia mana yang ucapannya terdata dengan sanad, dengan jumlah jutaan dari ucapannya, dihafal bukan hanya satu orang, tapi di atas 100, 200, ribuan, bahkan jutaan orang. Sampai hari ini masih kita baca, mendengar, itu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Itu masih dari sisi sanad, dari sisi eksistensi. Belum kita bicara isi hadisnya. Isi hadisnya juga, atau dalam ilmu hadis, matan hadis. Itu juga mukjizat. Nabi SAW bersabda, utitu jawami al-kalim. Saya diberikan jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Definisinya sangat banyak. Para ulama hadis menerangkan. Di antaranya adalah makna jawami al-kalim, qalla lafzuh wa kathura ma'nah. Lafaznya sedikit, ringkas, tapi maknanya sangat luas. Saya ambil satu contoh. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Mardawih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Syayyabatsni Hud wa akhwatuha." Surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud. Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Wal-Qari'ah, Wal-Haqqah, Wasyams idza kuwirat, Wasa'al Sa'il, ya, surat Al-Ma'arij. Ini saudara-saudaranya surat Hud, kata Nabi. Surat-surat ini kalau dibaca membuat rambut saya beruban. Apa maksudnya Nabi? Bahwa informasi yang ada di surat-surat tersebut menakutkan, sampai membuat saya takut. Sebenarnya ini untuk kita, tanbihan lana, bukan untuk Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala membuat takut kekasihnya. Tidak mungkin Allah Ta'ala membuat hati Nabi itu mengalami ketakutan. Tapi ini tanbihan lana, untuk kita. Hadisnya hanya itu.
Surat Hud dan saudara-saudaranya membuat saya takut. Tapi ini contoh hadis yang ringkas tapi maknanya sangat luas, diterangkan oleh para ulama hadis menjadi satu kitab. Di antaranya karya Syekh Az-Zamzami Asy-Syafi'i, ulama kelahiran tahun 900 Hijriah, wafat 963 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Faidul Jud. Kitab itu hanya menerangkan satu hadis itu, 40 lembar. Dapat fawaid-fawaid. Kenapa Nabi katakan membaca surat Hud dan saudara-saudaranya membuat saya takut? Kesimpulannya diterangkan karena di surat tersebut ada informasi tentang hari kiamat, dan hari kiamat itu menakutkan. Yang kedua, ada informasi tentang azab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Ditambahkan juga, kenapa surat ini menakutkan? Karena ada perintah istiqomah. Karena istiqomah itu sesuatu yang sangat berat, maka menjadi hal yang sangat menakutkan. Fastaqim kama umirta, istiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Ada juga yang membahas hadis yang sangat ringkas. Nabi hanya katakan fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Itu diterangkan jadi satu kitab. Sungguh beruntung orang-orang yang terasing. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 763 Hijriah, wafat 795 Hijriah, dengan judul kitab Kashful Qurbah fi Wasfi Hal Ahlil Qurbah, sekitar 24 lembar. Bahkan ada yang membahas kata kullu di dalam hadis, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Yang dibahas kullunya saja, yang di depannya itu 116 halaman. Bahas kata kullu. Ditulis oleh Imam Taqiyuddin As-Subki dengan judul Ahkamu Kull wa ma'alaihi tadul. Nah, begitu ulama hadis ya membahas hadis, tidak satu hadis kemudian ngoceh ya. Satu hadis ngoceh, tapi dikumpulkan hadis, dibahas dengan ilmu berpuluhan, beratus lembar, baru diambil kesimpulan. Kesimpulannya akhir. Kalau yang ngoceh kesimpulannya sudah di awal. Sudah ada kesimpulan di awal dulu, hukumnya keluar. Kalau ulama-ulama hadis tidak seperti itu, dijabarkan dulu secara keilmuan dengan sangat luas, diuraikan satu persatu satu pokok masalah, setelah itu disimpulkan hukum. Yang benar kan kesimpulan itu di akhir, bukan di awal. Keunikan lainnya, setiap sigoh ada haddatsana, ada akhbarona, ada anba'ana, ada sami'na, ada juga akhbarani, haddatsani, anba'ani, sami'tu, dan lain-lain disebut dengan sighah adawat ya. Adawat tata cara pengambilan hadis. Itu semua ada maknanya, ada definisinya, ada maksudnya. Al-Imam Syafi'i itu dikenal sebagai ahli fikih, tapi beliau juga ahli hadis. Julukan beliau Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah.
Imam Bukhari mendapatkan hadis banyak lewat murid-muridnya, baik Imam Syafi'i atau Imam Malik. Imam Malik juga ahli hadis. Kelahiran tahun 93, wafat 179 Hijriah, menulis kitab Al-Muwatta. Metodologi Imam Malik untuk mengajarkan hadis atau meriwayatkan hadis, beliau mendengarkan murid membaca. Jadi murid diperintahkan membaca hadis, Imam Malik hanya mendengar, kemudian yusahih, yadbit, yu'allik. Yusahih, yadbit, yu'allik. Kalau ada yang salah dikoreksi. Oh, itu bacaan salah, yang benar begini. Diberikan syakalnya. Setelah baca diterangkan isi hadisnya. Itu manhaj al-Imam Malik, metodologi Imam Malik. Jadi murid yang membaca, sang guru mendengar, menyimak, memperbaiki, menjelaskan. Keutamaan metode ini, sang guru bisa mengetahui kemampuan murid. Ini murid bacaannya sudah benar atau belum? Itu bisa diketahui dengan cara semacam itu, metode seperti itu. Karena guru menyimak, oh muridnya membaca seperti ini, oh ini salah, bacaan kamu salah yang ini. Bisa tahu sejauh mana kemampuan dia di dalam membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Juga bisa mengetahui kemampuan dia dalam ilmu alat, ilmu al-lughah al-arabiyah. Kemudian diterangkan setelah itu. Nah, Imam Syafi'i ini umumnya ya, artinya metode ini kebanyakan dilakukan, bukan keseluruhan, kebanyakan, aglabiyah. Kalau Imam Syafi'i terbalik, murid disuruh mendengar, kemudian guru yang membaca. Jadi Imam Syafi'i yang membaca, menerangkan, membaca, menerangkan. Murid-murid hanya mendengar. Itu metodologinya Imam Syafi'i. Kalau Imam Bukhari menghimpun keduanya. Imam Bukhari kadang-kadang membacakan hadis kepada murid-murid, dan kadang-kadang murid-murid yang membaca hadis di hadapan Imam Bukhari. Nah, ini bisa kita ketahui manhaj metodologi ini ditulis oleh salah satu imam besar, Al-Hafiz Kabir wal Imam fil Hadis, bernama Al-Imam Ibnu Rusyaid Al-Fihri, yang wafat tahun 721 Hijriah. Di dalam kitabnya As-Sanan Al-Abyan wal Mawridu Al-Am'an fil Muhakamati Bainal Imamain fis Sanadil Mu'an'an. Dalam kitab tersebut dijelaskan demikian. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana, wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau guru membacakan hadis kepadamu, maka kamu sebut haddatsana, bahwa sang guru telah menyampaikan hadis itu kepada kami. Faqul, maka ucapkanlah haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Tapi apabila kamu murid yang membacakan hadis di hadapan guru dan guru mengisbat hadis tersebut, maka ucapkanlah akhbarana. Kemudian kalau anba'ana, diberitakan kepada kami, itu maknanya diijazahkan kepada kami. Itu definisi ulama hadis sejak ribuan tahun, sudah sangat formal, intelektualnya tinggi, membahas masalah tentang keilmuan, terutama di bidang ilmu hadis. Karena sebab itulah sampai sekarang masih terjaga ilmu menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga ulama hadis bisa mengetahui
ketika disampaikan di dalam kitab hadis haddatsana, yang pertama kita sudah paham bahwa guru sedang membacakan hadis kepada kami, haddatsana. Dan ketika ada sighah menyatakan akhbarana, kita sudah paham bahwa murid sedang membacakan hadis di hadapan guru dan guru mengifbat hadis itu. Imma hadis itu guru ngasih lewat tulisan kemudian disuruh baca, bisa jadi seperti itu. Imma sang murid ini dapat hadis dari guru yang lain, kemudian dibacakan di hadapan gurunya dan gurunya menyatakan itu hadis, maka itu bisa menggunakan istilah akhbarona. Ini saya mau ajak kita mendalami sedikit dari lautan ilmu dalam agama Islam. Jadi dalam ilmu hadis, kata-kata itu saja punya ilmu. Tidak sembarangan tuh. Haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu, sami'na. Enggak sembarangan. Menggunakan pendekatan intelektual dan spiritual. Kalau intelektual tadi, ini definisinya begini. Haddatsana definisinya seperti ini. Akhbarana definisinya seperti ini. Itu pendekatan intelektual. Tapi bukan hanya di situ, spiritual juga. Apa? Salat dulu baru tulis hadis. Istikharah dulu. Ini hadis bukan ya Rabb. Sudah diteliti, minta kepada Allah petunjuk. Ini hadis bukan. Maka tidak heran banyak yang mendapatkan pengakuan langsung dari Nabi lewat mimpi. Itu hadis saya. Itu bukan hadis saya. Untuk kalangan mereka itu sering terjadi seperti itu. Kalau yang mengingkari berarti mengingkari sejarahnya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari juga ada ulama yang memimpikan bahwa Imam Bukhari berdiri di samping Nabi atau di hadapan Nabi. Kemudian dengan kipas, dia mengibaskan kipasnya ketika ada serangga atau apa yang mendekat untuk menjauhkan serangga itu dari Nabi Muhammad SAW. Di belakangnya atau di sampingnya ada Nabi Muhammad. Kemudian ditakwilkan oleh ulama ahli takwil bahwa engkau kelak akan menjadi orang yang membela hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, haddatsana juga kita bisa tahu bahwa ketika menggunakan kata na artinya kami, haddatsana, maka menunjukkan bahwa ketika sang guru menyampaikan hadis itu di hadapan sang guru bukan hanya ada satu orang. Karena kata kami artinya ada orang selain saya, ma'agair, jumlahnya banyak. Sehingga kita bisa tahu secara ilmu filologi, ilmu perkata bahasa, bahwa ketika disampaikan haddatsana berarti pada waktu itu sang guru menyampaikan hadis dihadiri oleh banyak murid. Majlis semacam ini. Haddatsana begini fulan an Abi Quraib. Haddatsana Abu Quraib wa qala haddatsana Abu Muawiyah wa qala anil A'mash wa qala an Abi Salih Abdullah bin Zakwan wa an Abi Hurairah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza wa kadza. Tapi ketika menggunakan haddatsani, guru menyampaikan hadis kepadaku, haddatsani bukan haddatsana, kita bisa paham berarti waktu itu hanya ada guru dan seorang murid secara personal. Paham ya? Kalau haddatsani berarti dua orang. Satu yang meriwayatkan sang guru, yang kedua yang menerima riwayat sang murid. Karena ada kata aku menunjukkan satu orang, aku. Berarti hadis itu musyahadah hanya antara satu guru dengan satu murid. Haddatsana. Kemudian dari kata haddatsana kita bisa paham bahwa ketika sang guru menyampaikan hadis, muridnya hadir. Musyahadah, saling bertatap.
Namanya talaki dalam ilmu hadis. Makanya syarat belajar ilmu hadis harus ketemu gurunya secara langsung. Namanya talaki. Kalau masih lewat perantara media, belum disebut talaki. Walaupun itu manfaat. Talaki musyahadah. Maka hukum yang sama, nikah lewat video online. Sah tidak? Gak sah. Karena kenapa? Tidak ada musyahadah, bertatap langsung antara yang menikahkan dan yang menikah. Dia harus di tempat, di waktu yang sama. Kalau kamera, via kamera, di waktu yang sama, tapi tempatnya beda. Yang namanya musyahadah, waktu dan tempatnya harus sama. Begitu. Itu baru haddatsana. Baru haddatsana. Sudah banyak faedah yang bisa kita ambil. Haddatsana, akhbarana. Al-Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, di dalam Sunan. Ini ulama asal Turkmenistan. Dimakamkan di Makkah atau di Baitul Maqdis, ada dua pendapat. Ada istilah yang unik. Imam An-Nasai menyatakan haddatsana Al-Harith bin Miskin. Gurunya namanya Al-Harith bin Miskin. Haddatsana Al-Harith bin Miskin alaihi qira'atan wa ana asma'u. Ini sirah penerimaan hadis yang unik. Unik. Kalau kita terjemahkan, guru bernama Al-Harith bin Miskin meriwayatkan hadis kepada kami, tapi lewat dia. Dia itu murid satu. Guru Al-Harith bin Miskin meriwayatkan hadis kepada kami, dibacakan di hadapan dia. Dia ini gak disebut namanya siapa. Dan aku pada waktu itu mendengar hadis tersebut. Itu sirah unik itu. Haddatsana Al-Harith bin Miskin alaihi qira'atan wa ana asma'u. Ternyata ini berkaitan dengan peristiwa. Salah satu ulama bernama Ibnu Nuqtah. Ibnu Nuqtah wafat 629 Hijriah. Menulis satu kitab judul At-Taqyid li Ma'rifati Ruwat As-Sunan wal Masanid. Bagi kita yang ingin mengetahui para rawi yang meriwayatkan hadis di semua kitab sunan yang mu'tabarah dan kitab-kitab musnad al-masanid, kitab itu menerangkan para rawi tersebut satu persatu. Disebutkan kenapa ada sigot demikian. Al-Harith bin Miskin meriwayatkan hadis kepada kami, dibacakan hadis tersebut kepada dia, dan saya pada waktu itu mendengar hadis tersebut. Jadi antara murid dan guru ada konflik, ada masalah waktu itu. Jadi Imam Nasai sedang bermasalah dengan gurunya Al-Harith bin Miskin, sedang bermasalah. Sehingga Imam An-Nasai tidak berani hadir ke majlis secara langsung mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh sang guru. Maka Imam An-Nasai berada di luar majlis, akan tetapi tetap menyimak dan mendengar riwayat hadis yang disampaikan oleh sang guru. Sekalipun beliau tidak bisa melihat wajah sang guru. Subhanallah. Lagi masalah, tapi kalau ilmu tetap datang. Ajib. Maka dikatakan oleh Ibnu Nuqtah, maksud sigot itu bahwasanya saya mendengar hadis tapi tidak melihat wajah guru saya. Dan guru saya membacakan hadis tersebut kepada salah seorang murid yang ada hadir di hadapannya. Maka jadilah sigot haddatsana Al-Harith bin Miskin alaihi qira'atan wa ana asma'u. Ya. Kalau kita kan sudah tidak datang, sudah. Kalau meraju
sama guru udah. Yang lebih ajib lagi, Imam An-Nasai dengan sang guru ini berkonflik, ada masalah. Tapi ketika ditanya oleh ulama-ulama hadis, bagaimana menurutmu Al-Imam Al-Haris bin Miskin, ditanya kepada Imam Nasai. Imam Nasai mengatakan, kana thiqatan ma'munah. Beliau orang yang siqah, terpercaya, orang yang jujur, hafalannya kuat, amanah, soleh. Ini lagi ada masalah nih. Tapi ditanya jujur. Namanya kejujuran intelektual, as-sidqul ilmi. Masalah pribadi dikesampingkan karena mereka sedang menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulis. Nah, gurunya ini disanjung oleh Imam An-Nasai dalam kitab-kitabnya, bahkan riwayatnya diterima sekalipun ada masalah. Sang guru ini hakim Qadhi di Mesir. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lami Nubala, juga di dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan beliau ini sebagai Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Qadhil Qudat di Misra, seorang imam besar, Al-Allamah, kathratul ulum, ilmunya banyak yang dikuasai, Al-Muhaddith, ahli hadis, Al-Faqih, ahli hukum. Beliau mazhab Maliki karena ngambil ilmu fikih kepada Ibnu Qasim dengan Ibnu Wahab. Ibnu Qasim, Ibnu Wahab sanadnya kepada Imam Malik bin Anas. Kemudian Ats-Tsabat. Ats-Tsabat dibacanya huruf ba-nya dibaca fathah, Ats-Tsabat. Memang ada beberapa keterangan membacanya huruf ba-nya sukun, sabtun. Tapi kita merujuk dalam kamus bahasa Arab, salah satu ulama pakar bahasa Arab yang diakui bernama Al-Imam Fairuz Abadi, dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit, beliau guru dari Ibnu Hajar Asqalani. Beliau mengatakan Ats-Tsabat dengan huruf fathah ba-nya, Ats-Tsabat, artinya al-hujjah, bisa dijadikan rujukan. Kalau kitabnya kitab Ats-Tsabat, namanya Ats-Tsabat Al-Kabir, karya Syekh Hasan Masyad, itu adalah kitab indeks nama-nama guru, indeks sanad, dan indeks nama-nama kitab dan sanad kitab. Namanya apa? Ats-Tsabat Al-Kabir, dibacanya fathah. Kalau huruf ba-nya dibaca sukun, sabtun, bukan sabat tapi sabat, ya, maka artinya itu berbeda, jadinya pemberani atau teguh. Tapi kalau huruf ba-nya dibaca fathah, artinya al-hujjah. Nah, istilah ini digunakan di dalam penilaian para periwayat hadis. Itu yang digunakan ba-nya fathah, ats-tsabat, bukan ba-nya sukun. Al-Haris bin Miskin mendapatkan gelar yang luar biasa, disanjung oleh ulama, imam besar, ilmunya banyak, ahli hadis, ahli fikih, macam-macam sanjungan. Itu belajar ilmu agamanya terlambat, sudah tua baru belajar. Nah, ini bagi yang usia sudah tua masih ada kesempatan untuk menggapai ilmu, apalagi ilmu agama. Ini sudah tua, tapi dia bisa dapat gelar yang luar biasa, disanjung oleh ulama. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, innama talabal ilma ala kibarin. Beliau menuntut ilmu di saat usia sudah tua, tapi dia bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Mujahadah, kesungguhan. Zaman mungkin beda, ya. Di zaman itu ulama banyak, waktu berkah,
Kita ini sekarang waktu dari pagi tahu-tahu maghrib lagi. Cepat waktu terasa, tahu-tahu pagi maghrib. Kok mereka bisa, satu ulama bisa menguasai banyak ilmu. Ada menguasai ilmu permesinan, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu matematika, plus tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab. Kok bisa mereka? Ya, karena barakatul waqt. Zaman mereka waktunya berkah. Hiburan kurang. Kita hiburannya banyak. Handphone tuh menyita waktu berapa banyak tuh. Mereka gak ada itu. Sehingga baca Al-Quran, bisa hafal, bisa belajar tafsir. Rizkinya berkah. Waktu berkah. Hidupnya berkah. Mereka bisa mendapatkan itu semua. Jadi kaidah mengatakan bahwa belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, dan belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Sebenarnya ini bukan hadis ya, bukan hadis. Kalau hadis kita gak bisa bantah, dosa besar. Ini namanya mahfudhat, kata-kata hikmah dari para ulama. Memang ada benarnya juga, ada benarnya, tidak salah. Maksudnya apa? Orang anak yang masih kecil, sekalipun pahamnya susah, dipahamkan susah, terterangkan gak paham-paham. Tapi ketika sekali paham, terekam sampai masa tua. Anak-anak kecil, ketika di masa kecilnya dia menghafal, hafalannya itu akan menetap kuat di pikirannya sampai masa tua. Walaupun proses menghafalnya jauh lebih mudah daripada orang dewasa. Karena masih anak-anak, pikirannya masih pengen main dan seterusnya. Tapi ketika dia menghafal dengan susah payah dan terhafal, itu hafalannya akan tetap berada di otaknya sampai masa tua. Itu yang dimaksud mengukir di atas batu. Karena atas batu itu mengukirnya susah. Karena batu, medannya tidak rata, kasar. Tapi sekali terukir, membekas. Beda dengan yang belajar di masa tua, seperti mengukir di atas air. Oh cepat ya, bisa. Tapi hilang cepat. Ditulis lagi, hilang lagi. Tulis. Ibarat kata, kalau paham, lebih cepat orang dewasa. Orang tua lebih cepat. Yang kita sampaikan, paham. Tapi nanti keluar di depan masjid lupa. Tadi apa ya tadi? Tahu ya tadi. Begitu juga menghafal. Sudah hafal surat Al-Muluk, hafal, kasihan sampai 8 jam. 2 jam makan, lanjut lagi, lapar lagi. Kalau menghafal kan lapar. 2 jam lapar makan, 2 jam hafal lagi. Sudah hafal 6 jam lah. Sudah hafal surat Al-Muluk. Keluar dia, ngobrol sama sohib. Balik, pulang lupa. Itu memang benar realita, tapi tidak menutup kemungkinan, sifatnya tidak mutlak. Banyak juga ulama-ulama yang belajarnya di masa tua dan berhasil, banyak. Ibnu Hazm belajarnya telat, tapi jadi ulama besar, bahkan termasuk ulama yang memiliki karya tulis terbanyak. 400 judul kitab riwayah, 200 judul kitab riwayah. Belajarnya terlambat. Ada juga Abu Soleh, periwayat hadis, juga belajarnya terlambat. Dan juga ulama tadi, gurunya Imam An-Nasai, Al-Haris bin Miskin, juga belajar telat tapi berhasil. Nah ini kita lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu kesungguhannya di dalam belajar. Kita tabarukan satu hadis kemudian selesai ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nas ajra fi sholati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha
Walladhi yantadhiru salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'zamu ajra min alladhi yusalli thumma yanam. Paling besarnya pahala bagi seseorang di dalam solat yaitu yang tempatnya paling jauh dari masjid dan paling jauh berjalannya menuju ke masjid. Maksudnya kita sholat di Muhajirin, pahala semua dapat insyaallah. Tapi ada kasihan yang tinggalnya bukan di Foljawa 1, tinggalnya di Kayu Merah misalnya. Saya kan di Kayu Merah misalnya. Ada yang di Foljawa 2, pahalanya lebih besar dibanding yang di Foljawa 1. Kenapa? Karena yang mukim di Foljawa 1 dekat ke masjid, yang Foljawa 2 jaraknya jauh. Makanya setiap langkahnya itu dihitung pahala, baik langkah dalam bentuk kiasan dan ma'nawi. Kalau kiasan, kendaraan dianggap langkah juga. Kalau hakiki itu maknawi, hakiki jalan kaki. Tapi ke masa jalan kaki dari Foljawa 2 ke sini. Karena ada fatwa ngaur, ya, ada fatwa ngaur menggunakan mobil ambulans bid'ah. Ada di kitab. Keluar fatwa itu bahwa jenazah yang dibawa menggunakan mobil ambulans itu bid'ah karena mengikuti orang-orang kafir. Orang kafir kalau bawa jenazah pakai mobil. Saya bilang ini logika yang lucu. Dia pergi pengajian pakai mobil, gak bilang bid'ah. Kan sama. Kemudian kalau mobil ambulans dibilang bid'ah karena membawa jenazah, nah kasihan yang jenazahnya jauh, misalnya kuburannya kubur Islam. Biasa yang bawa kan Bapak Khalid Bahmed, ya. Jenazahnya di Sasa. Nah, misalnya mau kubur di kubur Islam. Pak Khalid sudah bawa mobil mau jemput, ternyata orang enggak, bid'ah. Ada ulama mengatakan membawa jenazah pakai mobil ambulans bid'ah. Terus bagaimana? Jalan kaki. Nah, silakan jalan kaki. Silakan jalan kaki, bawa itu jenazah dari Sasa ke kubur Islam. Nah, ini gagal paham. Nah, makin jauh perjalanan makin besar pahalanya, dan orang yang menunggu satu solat ke solat yang lain pahalanya sangat besar. Seperti kita dari waktu maghrib nunggu waktu isya. Tapi jangan lupa niat i'tikaf. Saya niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau ulama terdahulu mengajarkan niat nazar i'tikaf. Setiap i'tikaf niatnya nazar. Sudah nazar dapat pahala wajib, i'tikafnya pahalanya lebih besar. Kita nazar i'tikaf di masjid manapun kita ada. Kita i'tikaf di situ pahalanya besar. Ada satu kisah terkait masalah orang yang senang sholat di masjid berjamaah. Kalau yang di masjid, kalau yang di pesantren, sholatnya di pesantren lebih afdol. Karena dia tugasnya 24 jam mendidik santri, kecuali hari Jumat. Tapi sebagian pesantren juga sholat Jumat di pesantren ada. Itu hukum yang berbeda, ya. Jangan dibilang itu yang di pesantren harus keluar di masjid. Nggak, mereka hidup dengan masjid tiap hari di situ. 24 jam. Itu waktu khusus untuk mereka pada waktu itu. Tapi yang selebihnya masyarakat yang di luar ramaikan masjid, datang. Ada satu kisah, ada orang buta, dia selalu datang ke masjid seorang diri tanpa ada yang menuntun. Itu diceritakan oleh Said Abu Bakar Syato dalam kitab Kifayatul Atqiya. Satu kali dia jalan menuju ke masjid, terpeleset dia, nggak ada yang tuntun. Waktu terpeleset jatuh, kepalanya kena batu, berdarah. Akhirnya sudah tidak mampu berjalan, pusing dia. Nah, orang baru selesai sholat, akhirnya ketemu, beliau sudah setengah pingsan. Dibawalah beliau kembali ke rumah. Sampai ke rumah, ada istrinya, kemudian diceritakan bahwa
dia terjatuh, kepalanya mengenai batu. Istrinya ngamuk. Saya sudah bilang sholat di rumah saja. Kalau sholat berjamaah untuk kamu itu tidak harus karena buta. Jadi jangan lagi pergi ke masjid, di rumah. Repotin orang saja, kata istrinya ngamuk nih. Marah istrinya. Dia mengatakan, Allah qad akhadha basari wa qad abqa alayya nura qalbi. Allah sudah mengambil penglihatan saya, tapi Allah masih biarkan mata hati saya itu sehat. Jadi saya akan tetap sholat walaupun saya terluka. Katanya seperti itu. Hanya sudah istri mengarah. Malamnya ini sang suami tidur. Dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa kamu berbantah-bantah dengan istri kamu? Maksudnya Nabi sudah ikuti saja, gak apa-apa. Karena kan Nabi tahu juga dia uzur. Matanya buta, masjidnya jauh. Kata Nabi, kenapa harus berkelahi dengan istri? Mengalah saja. Maka dia menjawab dalam mimpi ini, ya Rasulullah, li ajli ittiba'i sunnatik. Saya lakukan ini kan semata-mata ingin meniru sunnahmu, ingin mengikuti sunnahmu, wahai Rasul. Subhanallah, Rasulullah tersenyum mendengar jawabannya. Suruh, kau mendekat. Tangan mulia beliau diusapkan di dua matanya. Kemudian kata Nabi, sudah, bangun kamu dari tidur. Dia bangun tidur, matanya sembuh, sehat. Barokah apa? Ittiba' sunnah Rasulullah, mengikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.